Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Nurmalasari. Saya mahasiswi Stikes Mitra Adiguna semester 6, prodi S1 Keperawatan. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu penyakit ensefalitis atau yang sering disebut dengan radang otak. Ensefalitis atau radang otak adalah infeksi yang mengenai sistem saraf pusat atau SSP yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang non-purulen. Penyebab tersering terjadinya ensefalitis adalah dikarenakan virus, herpes simplex, dan arbovirus. Dan jarang sekali terjadi disebabkan oleh enterovirus, mumps, dan adenovirus. Namun, bisa juga terjadi karena pasca infeksi campak, influenza, varicella, dan pasca vaksinasi pertusis. Ensefalitis atau radang otak menurut Smeltzer tahun 2012 yaitu infeksi jaringan parenkim otak oleh berbagai macam mikroorganisme. Pada ensefalitis terjadi peradangan jaringan otak yang dapat mengenai selaput pembungkus otak sampai dengan medula spinalis. Menurut Anania tahun 2012, ensefalitis atau radang otak adalah infeksi yang mengenai CNS atau Central Nervous System yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang menyebabkan infiltrasi limfositik yang kuat pada jaringan otak dan leptomeningen menyebabkan edema cerebral, degenerasi sel ganglion otak, dan kehancuran sel saraf difusi. Berbagai macam mikroorganisme yang dapat menyebabkan ensefalitis, misalnya bakteri protozoa, cacing, jamur, spirochaeta, dan virus. Penyebab tersering atau terpenting terjadinya ensefalitis atau radang otak yaitu disebabkan karena virus. Infeksi dapat terjadi karena virus langsung ke otak atau reaksi radang akut karena infeksi sistemik atau vaksinasi terdahulu. Menurut Robin, ada 3 macam virus yang menyebabkan ensefalitis. Yang pertama, infeksi virus bersifat epidemik. Yang kedua, infeksi virus yang bersifat sporadik. Dan yang ketiga, ensefalitis pasca infeksio, pasca morbili, dan pasca varicella. Patofisiologi dari ensefalitis atau radang otak. Virus masuk di tubuh klien melalui kulit, saluran napas, dan saluran cerna. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 3 cara virus masuk atau menyebar ke dalam tubuh klien. Yang pertama, dengan secara lokal, yaitu aliran virus terbatas menginfeksi selaput lendir permukaan atau organ tertentu. Yang kedua, yaitu penyebaran hematogen primer, yaitu virus akan masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ dan berkembang biak di organ tersebut. Dan yang ketiga, menyebar melalui saraf, yaitu virus berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem persarapan. Setelah terjadi peradangan di otak, timbul manifestasi klinis ensefalitis atau radang otak, di mana ada masa prodromal berlangsung selama 1-4 hari, ditandai dengan demam, sakit kepala, sulit mengunyah, suhu badan naik, muntah, kejang, hingga penurunan kesadaran, paralisis, dan apasia. Manifestasi klinis penyakit ensefalitis atau radang otak. Ada 6 tanda dan gejala yang mungkin terjadi atau timbul pada pasien yang mengidap ensefalitis atau radang otak. Yang pertama, suhu tubuh akan meningkat. Yang kedua, sakit kepala.
Yang ketiga, muntah-muntah atau letargi. Yang ketiga, kaku kuduk apabila infeksi ini mengenai meningen. Yang kelima, gelisah kadang disertai dengan perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir, gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, dan kejang. Komplikasi. Ada 9 komplikasi yang sering terjadi pada kasus encephalitis atau radang otak. Yang pertama, retardasi mental. Yang kedua, irritable. Yang ketiga, gangguan motorik. Yang keempat, epilepsi. Yang kelima, emosi yang tidak stabil. Yang keenam, sulit tidur. Yang ketujuh, berhalusinasi. Yang kedelapan, enuresis. Dan yang terakhir, anak menjadi perusak dan melakukan tindakan asosial yang lain. Pemeriksaan penunjang. Ada 3 pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk memperkuat diagnosa dari encephalitis atau radang otak. Yang pertama, pemeriksaan cairan cerebrospinal, yaitu di mana warna dan jernih terdapat pleositosis berkisar antara 50-200 sel dengan dominasi sel limfosit. Protein agak meningkat sedangkan glukosa dalam batas normal. Yang kedua, pemeriksaan EEG, yaitu memperlihatkan proses inflamasi yang difuse atau bilateral dengan aktivitas rendah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemeriksaan virus, di mana ditemukan virus pada CNS atau Central Nervous System, didapatkan kenaikan titer antibodi yang spesifik terhadap virus penyebabnya. Penata laksanaan pada kasus encephalitis atau radang otak, menurut Riyadi tahun 2010 itu ada 6 penata laksanaan umum. Yang pertama, rawat pasien di rumah sakit. Yang kedua, yaitu mempertahankan fungsi organ dengan mengusahakan jalan napas tetap terbuka. Pemberian makanan enteral atau parenteral, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta koreksi gangguan asam basah darah. Yang ketiga yaitu atasi kejang. Yang keempat, bila tanda peningkatan tekanan intrakranial dapat diberikan monitor sebanyak 0,5 sampai 29 per kilogram BB per 4 hari dalam periode 8 sampai 12 jam. Lalu yang kelima, pada pasien dengan gangguan menelan, akumulasi lender pada tenggorokan, paralisis pita suara dan otot napas, dilakukan drainase postural dan aspirasi mekanis yang periodik. Lanjut yang terakhir atau yang keenam yaitu pada encephalitis herpes dapat diberikan acyclovir sebanyak 10 per kilogram berat badan per harinya 4 kali setiap 8 jam selama 10 sampai 14 jam. Diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil dalam pasien yang mempunyai diagnosa encephalitis atau radang otak itu ada 6. Yang pertama, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan daya tahan turun terhadap infeksi. Yang kedua, resiko tinggi perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan hipokalemia dan anemia. Yang ketiga, resiko tinggi trauma yang berhubungan dengan aktivitas kejang. Yang keempat, nyeri berhubungan adanya proses infeksi yang ditandai dengan anak menangis dan gelisah. Yang kelima, ada gangguan mobilitas yang berhubungan dengan penurunan kekuatan otot yang ditandai dengan rum terbatas. Lanjut yang terakhir atau yang keenam, gangguan asupan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan adanya mual dan muntah. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai apa itu penyakit encephalitis atau radang otak yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.